Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara PA Jemaat Rabu 19 Mei 2021. Tema PA kita Rabu ini adalah menanti, mengevaluasi, dan membenahi. Baiklah, kita mulai PA saat ini dengan menyanyikan dari NKB 126 bait 1 dan kedua, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, Dia berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam sering, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari saudara sekalian kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan dalam PA saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau kami boleh seperti sekarang ini semua terjadi karena anugerah dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan satukan kembali dalam acara PA Jemaat. Kami percaya Tuhan berkenan pada kami semuanya, dan Tuhan memimpin kami, sehingga kami boleh semakin memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan boleh kami wujudkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan bahan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 15 sampai dengan ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya,
Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahanmu menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara sekalian dengan kasih dalam Yesus Kristus, hidup tidak lepas dari menunggu, ya, menunggu atau menanti selalu kita alami, bahkan setiap hari. Dan menunggu ini macam-macam jenisnya, ya. Dari segi durasi waktu, ada menunggu yang relatif sebentar, ya. Kalau kita di jalan raya, di persimpangan atau perempatan, ada lampu merah, kita tentu berhenti menunggu, ya. Dan relatif sebentar, hanya beberapa menit, ya, jalan lagi. Tetapi ada juga menunggu yang relatif lama, ya. Menunggu yang relatif lama itu apa misalnya, saudara sekalian? Ya, saudara akan vaksinasi, lalu datang ke tempat vaksinasi, mendapatkan giliran nomor 300. Waduh, ya, ini berarti cukup lama menunggu atau menanti, ya. Lalu dari segi kepastian, saudara sekalian, menunggu juga macam-macam. Ada menunggu yang sifatnya adalah relatif pasti. Sekarang ini misalnya sore hari, ya, kita menunggu pasti nanti akan larut malam, ya, akan pagi dan seterusnya. Pagi bangun tidur, mesti saatnya nanti siang, kita menanti siang, makan siang dan seterusnya. Tapi ada juga menunggu yang belum pasti terjadi, ya. COVID-19, pandemi virus corona. Kita menanti kapan ini berakhirnya, ya. Kita menunggu, dan ini belum pasti kapan akhirnya. Tetapi ada menunggu yang pasti terjadi, tetapi kita tidak tahu, ya. Pasti terjadi tapi kita tidak tahu, yaitu meninggal atau Tuhan memanggil kita, ya. Ada juga menunggu yang sifatnya penting sekali dan itu mempengaruhi hidup kita. Misalnya kita periksa lab, ya, lalu kita menunggu hasil lab atau laboratorium. Ini menanti atau menunggu yang seringkali menjadi pikiran kita, apa hasilnya, ya. Sakitnya ini kayak apa? Ini akan mempengaruhi bagaimana pengobatan kita dan seterusnya. Jadi itu sesuatu yang penting. Tapi ada juga menunggu yang tidak terlalu penting lah, ya. Kita menunggu teman kita pulang dari luar negeri membawa oleh-oleh, ya, kita tentu itu tidak utama sekali. Jadi saudara dalam hidup ini tidak lepas dari menanti, baik secara pribadi maupun secara bersama. Kalau menanti adalah soal-soal yang penting atau yang sangat utama, tentu dalam menanti ini harus kita persiapkan dengan baik, ya. Kalau menanti menunggu relatif tidak terlalu penting, ya kita tunggu sajalah.
Tapi kalau yang kita tunggu sesuatu yang penting, mesti harus kita punya persiapan. Ya. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu harus menanti sesuatu yang penting. Maka mereka harus mempersiapkan diri mereka. Apa yang penting yang para murid menantikan atau ditunggu atau mereka menunggu itu? Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan, ia ini Tuhan Yesus, ia makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan, ya, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Di sini dikatakan para murid menunggu menanti yang penting, yaitu apa? Janji Bapa. Janji Bapa tentang apa? Janji Bapa tentang Roh Kudus. Ya. Jadi para murid ini di Yerusalem disuruh tinggal di sana, menanti nanti Roh Kudus diberikan kepada mereka seperti janji Bapa. Dan sekalian, janji pemberian Roh Kudus kepada para murid itu penting sekali. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus naik ke surga berpisah dengan para muridnya secara fisik. Tapi bukan berarti tidak ada penyertaan dari Tuhan. Penyertaannya melalui Roh Kudus. Itulah janji Bapa seperti tertulis juga dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Jadi sekali lagi saudara sekalian, janji menanti Roh Kudus ini adalah sangat penting. Karena menyangkut masa depan para murid dan menyangkut nasib banyak orang, menyangkut masa depan para murid dalam arti dengan diberikannya Roh Kudus, para murid bersemangat mendapatkan kekuatan power untuk bersaksi dan melayani. Dan dalam pelayanan itulah maka orang banyak akan mendengar berita kasih Tuhan dan mereka menerima mengalami kasih Tuhan dari menyangkut banyak orang. Jadi saudara sekalian, sekarang kita akan lihat bagaimana para murid menanti janji Bapa itu turunnya Roh Kudus. Ya. Apakah para murid menantinya dengan pasif, diam-diam saja, ya, atau tidur-tiduran saja, atau melakukan hal yang tidak terlalu penting? Tidak. Ternyata para murid menanti dengan aktif, yaitu dengan mengevaluasi dan membenahi diri mereka, khususnya jumlah para murid. Ya. Kalau dalam Injil Lukas sama Kisah Para Rasul, 12 murid itu disebut rasul. Ya. Jadi mereka mengevaluasi bagaimana komposisi para rasul. Ya. Terus sekalian, Petrus yang mewakili para murid menyatakan kepada orang banyak, di hadapan orang banyak yang percaya, menurut catatan ayat 15 ternyata 120 orang. Ya. Saya bacakan ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyak dia. Ya. Jadi sudah banyak 100 kan, setelah Pentakosta bahkan ribuan. Jadi para murid di hadapan orang percaya yang berkumpul itu, mereka mengatakan, ya, yaitu ayat 16 dan seterusnya, bahwa ada hal penting yang harus diperhatikan. Ya. Waktu Tuhan Yesus memanggil para murid, jumlahnya 12 orang. Tapi di antara yang 12 itu ada satu yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot, dan akhirnya mengalami nasib yang mengerikan. Itu ditulis pada ayat-ayat berikutnya, ayat 18 dan ayat 19. Maka jumlah murid jadi 11 orang. Lalu bagaimana? Petrus mengatakan harus ditambahkan satu orang sebagai penggantinya, sehingga jumlahnya kembali 12. Angka 12 kita ingat, yaitu suku-suku Israel. Dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan memanggil suku-suku Israel itu untuk bisa menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi 12, seperti Tuhan Yesus memilih 12 murid, mengingatkan mereka bahwa mereka dipanggil Allah untuk menyatakan kasih dan keselamatan
pada dunia ini. Dan itu sesuai dengan tradisi perjanjian lama dilanjutkan. Sebab kalau 11 tetap 11, ya mereka mungkin juga kurang mengabaikan makna panggilan ya sebagai orang terpilih. Tapi juga angka 12 ini melambangkan keutuhan, kesatuan atau kesempurnaan. Jadi para murid juga kiranya melayani Tuhan di tengah dunia di dalam kesatuan mereka. Saudara-saudara, lalu selanjutnya dibahas kriteria pengganti Yudas Iskariot itu apa ya? Kriterianya ya yang nanti akan menggantikan Yudas itu apa? Ini penting supaya mereka memilih, tidak asal memilih ya. Oh, ada orang yang mau, oke lah ya. Asal ada yang mau, asal dapat saja orang, ternyata enggak. Ada kriteria tertentu ya. Dan ini supaya fair. Supaya memilih pengganti Yudas bukan atas kepentingan tertentu, tetapi benar-benar sesuatu ya yang Tuhan inginkan. Nah, kriteria ini penting ya. Saya akan baca, saudara juga boleh ikuti ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya ya. Jadi beberapa kriteria itu antara lain adalah pengganti Yudas Iskariot harus orang yang senantiasa berkumpul dengan kami, dengan para rasul yang dipilih Tuhan yang 12 itu. Dengan kata lain, sejak awal mereka sudah bersama-sama dan mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Ya, mereka bukan orang yang baru dikenal, bukan orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, bukan tiba-tiba dikenalkan, tapi sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan murid-murid yang lain. Ya, jadi ada catatan masa lalu yang seperti murid-murid yang lain. Ya, jadi tidak asal ada orang mau atau orang baru asal mau, enggak. Ya. Lalu harus dipandang orang ini menjadi saksi yang bisa menjadi saksi bersama dengan murid-murid yang lain, saksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Orang pengganti ini harus mengalami bagaimana Tuhan Yesus bangkit sehingga bisa bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari hatinya. Saudara-saudara sekalian, kriteria yang disampaikan Petrus ini penting sekali supaya nanti yang terpilih ya posisinya sama dengan rasul-rasul yang lain. Setelah kriteria disampaikan, maka orang banyak ini mengusulkan ada 2 nama. Yang pertama itu Yusuf, disebut juga Barsabas ya. Di sini dikatakan Barsabas yang juga dinamakan Justus ya. Jadi Yusuf, Barsabas, Justus ini dalam kisah pasal 1 ini orang sama, lalu satunya lagi Matias. Lalu bagaimana para murid atau para rasul memilih satu di antara 2 orang ini? Prinsip utamanya adalah memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Memilih yang sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti atau tidak sesuai dengan kepentingan atau kesukaan para murid ya. Bukan sesuai dengan kepentingan Petrus atau dengan tidak. Tapi seperti yang Tuhan inginkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah berdoa ya. Berdoa. Dengan berdoa itulah para murid mencari kehendak Tuhan supaya Tuhan ya menentukan ya siapa yang berhak ya menggantikan Yudas Iskariot. Mengenai berdoa ini penting sekali saudara sekalian. Ini mengingatkan kita pada waktu Tuhan Yesus hendak memilih 12 rasul ya. Coba kita baca, ini menarik sekali sekalian saudara sekalian. Waktu Tuhan Yesus hendak memilih 12 rasul atau 12 murid ya. Kalau di Injil Lukas itu disebut rasul
Ya. Kita baca dari Lukas pasal 6, Lukas 6 ayat 12 dan ayat 13. Ya. Ini juga saya singgung dalam khotbah saya minggu yang kemarin. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya. Lalu sebutkan siapa nama-namanya. Saya coba perhatikan, sebelum Tuhan Yesus memilih 12 rasul, dikatakan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, berdoa kepada Allah. Ya. Coba bayangkan saudara berdoa semalam-malaman. Apakah saudara pernah berdoa semalam-malaman terus sampai subuh? Mungkin ada yang pernah. Pada saat kapan? Pada saat punya pergumulan yang berat, bukankah seringkali begitu? Pada saat ada sesuatu yang penting yang kita kumpulkan, kita berdoa dengan sepenuh hati dan seterusnya. Tuhan Yesus juga sama memilih para rasul. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang sepele, asal-asal, enggak, sesuatu yang serius. Karena nanti akan menggantikan Tuhan Yesus dalam pelayanan di tengah dunia ini. Maka semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Juga di dalam Kisah Para Rasul juga diceritakan atau disaksikan para murid berdoa, ya, untuk bagaimana mereka mencari kehendak Tuhan, siapa yang dipilih, ya. Yaitu isi doanya pada ayat 24 dan 25 saya akan baca. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ya. Jadi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan. Lalu berikutnya ini sesuatu yang menarik saudara sekalian. Lalu dikatakan ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikiannya ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, setelah berdoa ceritakan mereka membuang undi, ya, mungkin untuk mendapatkan kepastian gitu. Ini sedikit catatan mengenai membuang undi saudara sekalian, ya. Rasanya rada aneh bagi kita zaman sekarang. Rupanya membuang undi adalah salah satu cara, ya, yang dipakai pada masa itu, ya, untuk mencari kehendak Tuhan. Ini juga dalam Perjanjian Lama ada contohnya. Dalam Imamat pasal 16 ada cerita mengenai upacara hari raya pendamaian, ya. Saudara nanti baca di rumah Imamat 16. Umat Israel memilih, ya, mana kambing jantan yang untuk Tuhan dan mana kambing yang dilepas untuk Azazel. Azazel ini roh jahat yang di padang gurun, ya. Dan untuk memilih mana kambing jantan yang untuk Tuhan dikorbankan dan dilepas untuk yang sang jahat ini, mereka memilih dengan cara membuang undi, ya. Namun saudara sekalian, dalam Alkitab cara-cara membuang undi ini dicatat terakhir hanya pada Kisah Para Rasul pasal 1 ini tadi. Setelah itu tidak pernah ada lagi jemaat pertama, ya, menjadi kehendak Tuhan dengan membuang undi, tidak pernah lagi. Jadi ini catatan yang terakhir. Mengapa? Karena umat Tuhan sudah diperlengkapi, ya, sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing, ya, umatnya untuk menjadi kehendak Tuhan. Dan telah kita lakukan sekarang, kita yakin Roh Kudus diberikan kepada kita akan memimpin kita untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, minggu depan tanggal 23 Mei kita merayakan Pentakosta turunnya Roh Kudus. Ingatlah dan sadarilah, Roh Kudus datang diberikan kepada kita untuk memimpin kita, untuk mengingatkan kita, untuk menghibur kita dan seterusnya. Dan Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menyertai kita. Baiklah saudara sekalian, lalu apa makna PA kita kali ini, ya? Apa relevansinya bagi kita?
menurut saya ada dua hal paling tidak yang penting kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam hidup ini kita harus menanti dengan bertanggung jawab, ya, menanti dengan bertanggung jawab, khususnya menanti yang sifatnya eksistensial yang menyangkut keseluruhan hidup kita, yaitu apa? Menanti kematian kita atau menanti Tuhan memanggil kita. Bukankah itu adalah menanti Tuhan memanggil kita, dan itu pasti terjadi walaupun kita tidak tahu kapan terjadi. Menanti yang sangat penting dan krusial ini harus kita siapkan dengan baik. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menanti panggilan Tuhan. Apa yang harus kita siapkan, saudara sekalian? Tentu kita tidak pasif-pasif saja, masa bodoh, bahkan melakukan hal-hal yang tercela. Tentu tidak. Tapi bagaimana kita serius bergumul, ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Ya, sesuai dengan tema kita mengevaluasi, kita mengoreksi diri, introspeksi diri. Apakah hidup saya selama ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan? Apa tujuan hidup saya selama ini? Apakah hanya sekedar mencari materi, menjadi kedudukan dan kekuasaan, mencari kehormatan dan nama, supaya dipandang dan diakui? Apakah itu? Bukankah kita mengatakan dari awal sampai dengan akhir, dari panggilan Abraham sampai akhir, dan memanggil dan memilih orang percaya untuk menjadi berkat? Bagaimana hidup kita menjadi berkat, saudara sekalian, bagi sesama dimanapun, di tengah keluarga, tengah gereja, masyarakat, tempat pekerjaan, dan seterusnya. Evaluasi ini atau introspeksi diri ini tentu akan membuat kita bisa berbenah atau membenahi diri kita. Yaitu kita perlu membenahi mana yang kurang baik kita perbaiki, mana yang tidak benar kita tinggalkan. Kita berusaha menata hidup dengan lebih baik lagi. Kalau dulunya jarang berdoa, mari kita hayati kembali. Makna doa yang sebenarnya bersekutu dengan Tuhan, bukan sekedar minta, yang bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulunya jarang membaca firman, mari kita merenungkannya dengan sepenuh hati. Kalau dulunya ibadah dalam masa pandemi ini hanya sekedar nonton, enggak. Ibadah yang ibadah, esensinya itu perjumpaan dengan Tuhan. Apakah kita merasakan dan menghayati perjumpaan dengan Tuhan, walaupun melalui televisi atau HP? Dari segala hati kita itu akan berbicara, bahkan merasakan ada perjumpaan dengan Tuhan, bukan sekedar nonton. Hati kita terlibat di dalamnya. Selama hidup ini kita mungkin kurang peduli dengan lingkungan, dengan orang lain. Marilah kita mulai peka, peka pada diri kita sendiri, pada lingkungan kita, sehingga Tuhan menggerakkan kita melakukan apa. Yang pertama, bagaimana kita menanti panggilan Tuhan dengan hidup bertanggung jawab pada Tuhan, hidup menjadi berkat. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus berani senantiasa introspeksi diri atau evaluasi diri. Saudara sekalian, kriteria pengganti Yudas Iskariot yang disampaikan Petrus ini mungkin juga baik kalau menjadi ancer-ancer bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Apakah kira-kira kita masuk menjadi murid Tuhan Yesus atau rasul dengan kualitas seperti yang Tuhan inginkan. Kualitas itu tentu akan mempengaruhi hidup kita, karena kita pun sebenarnya juga diutus Tuhan pada masa kini. Kita pun juga murid Tuhan Yesus, rasul yang diutus Tuhan di tengah kehidupan ini. Maka kriteria ini kira-kira juga menjadi wawasan introspeksi bagi kita semua. Bagaimana kehidupan kita, apakah seperti yang Tuhan inginkan? Kalau kita ingat kembali, kriteria tadi adalah kriteria pengganti Yudas Iskariot adalah orang yang mengenal, percaya, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah orang beriman, bukan sekedar tahu. Kalau tahu itu hanya menyangkut otak, rasional. Tapi menyangkut eksistensi kita, hati kita merasakan dan mengenal,
mengalami kasih Tuhan. Tuhan yang bangkit, yang menyertai kita, yang memelihara kita, apakah itu kita rasakan, kita alami hari demi hari? Apakah kita mengalami anugerah Tuhan yang dicurahkan hari demi hari? Kita bangun tidur, apakah kita merasakan bersyukur dan bisa memelihara, memimpin, melindungi selama tidur ini? Lalu malam mau tidur lagi, kita bersyukur Tuhan bisa memelihara, melindungi kita dari segala macam hal. Apakah kita merasakan bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-berkat dalam hidup kita? Kesehatan misalnya, kecukupan. Bukankah itu semua anugerah Tuhan? Lalu yang kedua, apakah kita dalam hidup ini mengalami perubahan? Kalau kita sudah mengenal dan berjumpa Tuhan, pastinya ada perubahan. Orientasi kita berubah. Orientasi hidup kita bukan lagi dunia atau manusia ini, tapi Tuhan. Bagaimana saya hidup di perkenan Tuhan. Itu orientasinya. Kita bekerja, tetap bekerja. Ya. Bekerja dalam rangka bagaimana saya bisa menjadi garam dan terang. Ya. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tapi bekerja menjadi sarana saya melayani. Melayani sesama. Ya, dengan pekerjaan itu orang akan melihat saya sebagai orang percaya. Ya. Yang saya lakukan sebagai cerminan kasih Allah. Sehingga orang akan melihat Allah melalui kehidupan dan pekerjaan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita semuanya. Lalu juga apakah kita sungguh-sungguh ya merasakan bahwa Roh Kudus memimpin kita? Ya, kalau Roh Kudus memimpin kita tentu akan mempengaruhi, mengubah ya hidup kita secara total, secara radikal. Kalau Roma 12 mengatakan perubahan akal budi, perubahan yang menyangkut keseluruhan hati, pikiran, kata, dan perbuatan. Apakah kita merasakan Roh Kudus hadir ada dalam hati kita, sehingga apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita katakan, kita berbuat itu cerminan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia relatif singkat. Tapi percayalah dan hayatilah, yang singkat ini walaupun tidak sempurna, Tuhan sudah tebus menjadi manusia baru, orang yang diselamatkan, orang percaya. Dan wujudkanlah dirimu sebagai orang percaya yang ditebus Tuhan ini menjadi hidup yang bertanggung jawab, mengisi hidup dengan penuh makna, menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan. Hidup yang benar-benar mencerminkan seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita, maka Tuhan menerima kita dengan penuh sukacita dan kita penuh bahagia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau Engkau mengingatkan kami kembali agar dalam hidup ini, dalam rangka menanti kedatangan Tuhan, atau menanti Tuhan memanggil kami semua, kami memakai hidup dan penuh makna. Kami tidak menyia-nyiakannya. Yang pakai hidup untuk berkenan bagi Tuhan dan sesama, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menyia-nyiakan hidup ini dengan memakai waktu orang bertanggung jawab, bahkan memakai waktu yang tidak berguna, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampunilah semuanya. Yang berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung dan semua yang mengikuti PA ini, memberkati hidup mereka semuanya, memberkati iman mereka sehingga mereka terus mantap menjadi orang percaya dan terus merasakan kasih dan anugerah Tuhan, terus merasakan Roh Kudus memimpin mereka sehingga mereka tetap kuat, tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Tuhan, minggu depan tanggal 23 Mei gereja-gereja Tuhan merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada para murid dan kami semua saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami tidak berjalan sendiri dalam kehidupan ini.
ada Tuhan bersama dengan kami, yang mendampingi, menyertai, yang mengingatkan, yang menegur, yang menghibur kami semuanya. Kiranya kami peka akan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kami semuanya. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah, masyarakat, khususnya dalam pergumulan untuk mengatasi pandemi COVID-19 atau virus corona. Biarlah pemerintah dengan semua kebijakannya boleh didengar, dipatuhi, masyarakat, protokol-protokol kesehatan diindahkan, dan kami percaya Tuhan juga terus berkuasa atas dunia ini. Dan suatu saat kami juga percaya segala yang mengancam hidup ini akan juga terkalahkan dengan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Ya panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saudara-saudara, kita akan mengakhiri PA Jemaat kali ini dengan menyanyikan dari NKB 126, bait yang ketiga tadi, yaitu Tuhan memanggilmu, bait yang ketiga. Sekalian, cukup sekian PA Jemaat kali ini. Ya, marilah kita selalu introspeksi diri, mawas diri dalam hidup ini, apa hidup kita sudah berkenan oleh Tuhan. Selamat menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang menjalankan panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.